Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan lanjut materi saya yang kemarin di hari Sabat baru sampai di kepala saja. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di pagi ini, yaitu Bapak Agus Wahyudi dan Ibu Mustikawati dari Pekanbaru Riau. Silakan berdiri Bu, Pak. Ya, kasih salam saudara-saudara. Haleluya, selamat datang. Selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Haleluya. Ya. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya lanjut, saya akan membacakan kesaksian yang kemarin tidak sempat saya baca karena waktu yang sangat singkat. Kesaksian ini dari Paula dari Jakarta, saudara. Saya bacakan. Shalom Papi Lukas, nama saya Paula dari Jakarta. Saya ingin menceritakan kebaikan Bapak Yahweh yang sungguh luar biasa dan tidak masuk akal. Saya sudah mau pensiun 3 tahun lagi. Saya menginginkan supaya punya rumah dan halaman yang luas. Saya sering berkhayal nanti bisa mengisi waktu yang banyak yang akan saya nikmati bersama dengan keluarga dan memiliki alam dan ketenangan. Karena sudah 38 tahun bekerja mengabdi kepada masyarakat dan negara, jadi sudah saatnya saya beristirahat. Saya berkhayal dan memiliki rumah dan halaman yang luas dengan banyak tanaman, sayur-sayuran, juga wangi bunga yang bermekaran di pagi hari saat saya terbangun oleh nyanyian ayam berkokok membuka cakrawala pagi yang indah pemberian Bapak Yahweh. Ini bersama dengan suami. Oh bahagianya pikirku, suatu hari saya ditugaskan untuk melaksanakan supervisi ke Polda Sulawesi Utara. Waktu yang singkat di sela-sela tugas, saya manfaatkan untuk pulang ke kampung halaman. Saat saya jalan-jalan keliling desa, tiba-tiba saya melihat perbukitan yang indah. Halamannya datar dan letaknya tidak jauh dari rumah orang tua saya, jaraknya 500 meter. Pikir saya, kok sama dengan apa yang saya impikan selama ini? Otak saya berpikir, saya harus memiliki halaman tersebut. Saya sudah berkhayal, sangat bahagia bila mana tanah tersebut bisa saya miliki. Singkat cerita, saya tanya sana, tanya sini, ternyata tanah tersebut tidak akan dijual oleh pemiliknya. Waduh, saya sangat kecewa mendengarnya. Saat saya pulang ke Jakarta, setiap hari saya selalu berdoa, Tuhan, Bapak Yahweh yang Maha Baik. Paula ingin punya tanah di atas bukit tersebut karena ingin saya tempati saat saya sudah tidak berdinas lagi. Tolong kabulkan impian saya ini ya Bapak Yahweh. Kira-kira 1 minggu kemudian saya ada telepon masuk dari adik saya yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan dijual. Karena yang punya rumah sangat butuh uang secepatnya.
Saya kaget setengah mati. Mengapa? Ada dua sebab. Pertama, keinginan saya terkabul. Tapi masalah kedua, saya tidak punya uang banyak. Seperti yang diminta orang tersebut. Tapi saya tidak kecewa. Saya punya Bapa Yahweh yang sangat kaya raya, bukan? Saya harus memintanya. Saya selalu berdoa di dalam hati, baik di kantor, di rumah, di saat saya mengemudi kendaraan, saat saya ke pasar, saat saya memasak, saat saya memandikan suami, karena suami sakit stroke sudah 7 tahun. Pokoknya saya selalu bergembira, seolah-olah saya sudah memiliki tanah tersebut. Tiba-tiba di saat malam hari selesai membaca kitab suci, di Matius pasal 7 ayat 7 tentang hal pengabulan doa, ada suara mengatakan, mintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Paula, bukankah kamu punya tabungan lain yang belum pernah kamu lihat? Ada berapa isinya, bukan? Oh Tuhan, saya baru ingat kalau saya punya tabungan BNI yang berisi uang tunjangan. Selama bekerja 4 tahun, saya belum pernah melihat isinya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkanku. Esok harinya saya sangat terkejut, ternyata isinya lumayan banyak. Akhirnya sebagian saya transfer uang tersebut ke kampung, lunas sudah. Lalu malam berikutnya Tuhan datang lagi memberi hikmat kepada saya, agar saya membangun rumah. Padahal waktu itu tahun 2020, lagi musim COVID dan inflasi keuangan. Tetapi saya memberanikan diri untuk membangun rumah. Orang-orang banyak yang menganggur karena kesulitan biaya. Tetapi saya justru lagi mendirikan rumah. Puji Tuhan Yesua, rumah idaman sekarang sudah jadi. Bahkan jadi tempat untuk swafoto oleh beberapa orang di desa kami. Karena menurut mereka bangunannya sangat bagus, saya merinding dan bahagia mendengarnya. Terima kasih Bapak Yahweh atas semua kasih sayang-Mu untukku. Demikianlah saya ceritakan bagaimana kebaikan Tuhan berlaku dalam hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Walau belum ditanami apa-apa, tapi saya sudah memiliki gambaran yang indah kelak akan saya manfaatkan hadiah dari Bapak Yahweh untuk sesuatu yang ada di dalam impian saya. Bergabung dengan keluarga di desa tercinta. Papi, di sini bukannya Paula mau sombong ya, tapi saya ingin membangkitkan iman kepada banyak orang agar jangan berdiam diri bila mana telah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi seperti yang Papi Lukas katakan, agar kita wajib menceritakan segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu semua harus kita ceritakan. Rumah tersebut Paula hadiahkan buat suami saya yang sedang sakit stroke selama 7 tahun. Dia pasti bahagia melihatnya nanti. Oh ya, ada sedikit tambahan, bahwa cerita tersebut di atas terjadi sudah 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020. Jadi sekarang sudah masuk ke tahun ketiga, yaitu tahun terakhir saya mau pensiun. Saya menjadi keheranan buat Paula.
Itu biaya pembangunan seolah-olah Bapak Yahweh berikan sangat mudah. Padahal jujur saja, gaji bulanan saya sangat tidak mencukupi untuk saya dapat membeli tanah, bahkan mendirikan rumah. Demikian indahnya menurut saya loh, luar biasa bukan? Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan. Ada banyak hal yang sangat luar biasa yang Bapak Yahweh berikan bagi setiap kita yang mau mengandalkan Dia. Sekarang saya akan bacakan tentang kesaksian yang kedua, yaitu dari Loh Suliati, Belanda. Saya akan bacakan. Shalom Papi Lukas, saya mau bersaksi dengan kebaikan dan keajaiban serta kedahsyatan Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua HaMashiach yang kita sembah. Haleluya. Nama saya Yemima Loh Martin Suliati. Kesaksian saya seperti ini. Karena baru saja ngeh dan mengerti arti mimpi yang dulu pernah diberi oleh Tuhan. Dulu seusia kurang lebih 8 atau 9 tahun, saya bermimpi permainan di salju. Belum tahu apa itu salju, sendirian lagi. Singkat cerita, terbangun dari tidur, ternyata saya bersama orang tua saya bermainan pasir. Karena waktu itu saya bersama orang tua diajak mencari pasir di sebuah kali atau sungai untuk dijual ke tetangga. Sungguh luar biasa, mimpi itu benar-benar terjadi. Sampai sekarang di setiap musim dingin, puji Bapa Yahweh, saya bisa menikmati turunnya salju. Wow, wow, wow. Sungguh teramat baik Tuhan itu, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pertolongannya luar biasa. Saya sungguh sangat bersyukur atas semua yang saya sudah jalani dan alami selama hidup saya sampai saat ini dan selama-lamanya. Aku mau memuji dan menyembahnya. Haleluya. Dan aku dibaptis streaming pada saat liburan ke Yunani tanggal 31 Mei 2023 di Hotel Rhodes by Yunani. Kata suami saya, Rob Martin, di saat pembaptisan di kolam, dia melihat 2 merpati di atas parasol menyaksikan aku dibaptis. Haleluya, amin. Keselamatan sudah aku dapatkan, hatiku penuh damai sejahtera. Haleluya, itulah kesaksian yang kedua, saudara. Dan sebetulnya ada satu video, cuman karena resolusinya kecil, jadi saya tidak tayangkan. Gambarnya pecah karena resolusinya kecil. Ya, itu adalah video saat dia sedang bermain-main salju. Karena saat itu hujan salju. Ya, baik, itulah kesaksian yang sudah kita baca bersama-sama. Haleluya. Kita kembali ke materi saya. Saudara yang terkasih, kita harus tahu bahwa manusia atau kita semua itu dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada banyak sekali orang menghabiskan waktunya dari sejak bayi, kanak-kanak, remaja, menjadi dewasa, kawin, punya anak, kemudian dia menjadi tua, dan akhirnya mati. Tetapi sayang sekali, lahir dan mati
tidak melakukan apapun, atau bahkan tidak ada karya apapun di dunia ini. Itu yang sangat disayangkan. Padahal manusia itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, saya akan kembali memberikan masukan atau penerangan tentang manusia yang DNA-nya adalah DNA nama Yahweh. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini mengikuti streaming kami di sini, mungkin dan saya yakin pasti ada di antara saudara yang menolak nama Yahweh. Padahal kita di sini mengenal nama Bapak Yahweh itu sejak tahun 2000. Berarti sudah 23 tahun yang lalu kami mengenal nama kudus, nama yang maha dahsyat. Tetapi sayang sekali sampai hari ini masih banyak orang yang menolak namanya yang kudus. Padahal mereka berkata haleluya. Terlepas Anda menolak atau tidak, tetapi DNA-mu adalah DNA nama Yahweh. Saudara bisa melihat materi ini di seri yang pertama yang saya sampaikan pada hari Sabat yang lalu. Atau nanti saya akan rangkum dua materi ini menjadi satu sehingga tidak perlu melihat ke sono kemari, kadangkala suka susah dicari di YouTube, saudara. Jadi saya akan gabung nanti materi kemarin dan hari ini. Nah, kalau kemarin saya sudah menyampaikannya, yaitu khusus tentang kepala. Di kepala itu ada otak, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Nah, kali ini bukan cuman yotnya saja, tetapi he, yaitu gambar dari tangan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi saya pagi ini akan bicara tentang tangan atau yod. Yod atau tangan, kita jadi ingat bagaimana saat Moshe berperang melawan Rafidim, ya, melawan orang-orang di Rafidim, saudara-saudara. Nah, di situ diceritakan bagaimana saat Moshe mengangkat tangan, maka peperangan itu dimenangkan oleh bangsa Israel. Tetapi ketika Moshe tangannya capek dan turun, maka bangsa Israel itu kalah. Kita kadangkala diperhadapkan dengan banyak problem, banyak masalah. Tetapi seringkali kita tidak mau menyerah kepada Tuhan. Ada sebuah ungkapan, kalau kita angkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Tetapi kalau kita yang turun tangan, Tuhan angkat tangan. Artinya, kalau segala sesuatu kita lakukan dengan kekuatan kita, maka Tuhan tidak ikut campur. Tetapi ketika kita menyerah, kita andalkan kekuatan Tuhan itu secara penuh, maka peristiwanya persis seperti peristiwa yang terjadi di Rafidim untuk menghadapi orang-orang Amalek. Kita akan baca di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 17 ayat 11 sampai 12, demikianlah bunyinya. Dan terjadilah demikian, ketika Moshe mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat, dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Dan tangan Moshe pun menjadi berat,
Maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya, dan duduklah dia di atasnya. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain. Maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini kita melihat, saudara, peran dunia alam supranatural. Apa kaitannya dengan mengangkat tangan dan menurun tangan? Kok tiba-tiba ada musuh yang dikalahkan dan ada musuh yang dimenangkan? Di mana letaknya, saudara? Kita kadangkala berpikir seperti apa yang ada dalam gambaran ini. Kita berhadapan dengan masalah, terkadang kita yang kalah. Tetapi kembali kalau kita melihat kasus ini, maka kita bisa menirunya. Pada saat kita menghadapi banyak tantangan, biarlah kita angkat tangan sebagai tanda aku menyerah di hadapan Tuhan. Ketika kita menyerah, ketika kita merasa Tuhan aku tidak mampu, maka pertolongan Tuhan itu pasti datang kepada kita. Kita harus ingat Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hidup kita itu ada di dalam pemandangan mata Tuhan. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang. Siapapun kita, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ada di berbagai belahan dunia manapun yang mengikuti streaming ini. Saya tahu mungkin saat ini saudara sedang menghadapi beban yang berat, tapi percayalah, hanya ada satu hal, yaitu engkau menyerahkan diri, serahkan hidupmu, angkat tangan saja ke hadapan Tuhan, maka Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu akan turun tangan, memberikan pertolongan kepada saudara sekalian. Di dalam peristiwa ini ada sesuatu yang menarik, saudara. Orang mengangkat tangan, peperangan terus berkecamuk. Sama seperti mungkin kita berkata, Tuhan, aku sudah mengangkat tangan loh. Tuhan, aku sudah menyerah loh, tapi kok pergumulan belum selesai. Jangan khawatir, saudara. Itu sedang berlangsung. Sama seperti ketika Mose mengangkat tangan, apakah peperangan itu langsung berhenti? Tidak. Peperangan masih berlangsung, tapi terus angkat tangan. Memang namanya orang mengangkat tangan seperti ini sendirian, sekali waktu pasti capek, saudara. Dan ada dua orang, Harun dan Hur, tiba-tiba datang dan menyangga kedua tangan Mose. Kita semua tahu pada saat Mose kelelahan, dia tentu turun tangan. Dan tentu dia berpikir, mau sampai kapan ini terus-terusan, saudara? Kembali lagi, ketika Mose sudah turun tangannya, kelelahan, musuhnya kuat, saudara. Seolah-olah Mose itu menjadi bahan permainan mereka. Banyak orang-orang atau tentara Israel yang mati. Dia mau mengangkat tangan lagi tetapi sudah tidak punya daya. Nah, disinilah kita melihat adanya kerja tim. Harun dan Hur datang dan menyangga Mose, yang sebelumnya Mose dikasih tempat duduk supaya dia bisa duduk di atas batu, sementara tangannya diangkat oleh kedua saudara kita, yaitu Harun dan Hur. Apa yang terjadi, saudara, ketika Harun dan Hur itu mengangkat tangan? Kembali peperangan dimenangkan oleh orang Israel. Sekali lagi,
Mungkin saudara berkata, Tuhan, aku sudah berdoa. Sudah kurang apa dalam saya berdoa? Tetapi kenapa kok seolah-olah pergumulan saya ini belum berakhir? Lalu di mana engkau sebetulnya Tuhan? Saya kasih tahu. Memang pada saat engkau sudah berdoa, pada saat engkau sudah menyerahkan hidupmu, kenapa peperangan itu, pergumulan itu seolah-olah kita tidak mendapat apa-apa? Saya katakan jangan berputus asa. Tetap harap terus kepada Bapa Yahweh. Karena ini hanya masalah waktu saja. Selama kita mau mengandalkan Dia, pertolongan Bapa Yahweh itu diberikan kepada kita secara tuntas, saudara. Biarkan Bapa yang berperang untuk masalahmu. Biarkan dan izinkan Bapa untuk mempersembahkan sesuatu yang indah untuk kehidupanmu. Yang terpenting adalah andalkan terus Dia. Tangan Bapa Yahweh juga masih terulur untuk menyelamatkanmu. Jangan takut, jangan malu, jangan ikuti apa kata banyak orang, tetapi apa kata firman Tuhan. Karena saya memberitahu bahwa di akhir zaman ini penyesatan luar biasa. Ingat, pintu bahtera masih terbuka, masih ada harapan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Saya prihatin terus terang saat ini, karena dengan munculnya pengajaran-pengajaran baru yang dulu belum pernah ada, kok bisa dipercaya dan tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan. Sekarang ini saya katakan kita masih terus bergumul. Bagaimana agar semua orang-orang yang percaya, yang katanya punya Tuhan yang berkiblat ke Israel, tetapi yang dipanggil nama Arab dan Yunani, itu sebuah keanehan yang luar biasa. Pergumulan seolah-olah belum berakhir. Tetapi saya percaya akan tiba saatnya begitu banyak orang-orang yang mau membuka hatinya dan menerima Bapa Yahweh serta masuk ke dalam bahtera penyelamatan yang Bapa Yahweh sudah sediakan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mungkin ada banyak di antara kita yang bingung, saudara. Saya pun bingung. Karena apa? Orang yang sudah menggebu-gebu percaya Bapa Yahweh, tiba-tiba hanya karena dia belajar sama yang katanya Rabi Yehudi, tidak panggil nama. Jadi dengan kata lain, ketika menggebu-gebu panggil nama Yahweh, setan berkata, tunggu tanggal mainnya. Kamu menggebu-gebu di sini, tak jebak kamu di depan. Dan akhirnya kena, saudara. Kembali mundur, tidak lagi panggil. Kalau dulu panggilnya nama asing, sekarang total tidak dipanggil. Ini sangat tragis, saudara. Itulah cara setan untuk menyeret kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita melihat kepada apa kata sinode. Jangan kita melihat apa kata rabi-rabi zaman sekarang yang kadang memelesetkan. Bahkan ada seorang rabi yang berkata, kita panggil nama Arab Yunani, no problem. Ya betul, no problem untuk kamu. Tapi untuk Bapa Yahweh itu sangat trouble dan problem besar. Oleh karena itu kita harus berpegang teguh. Pergumulan kita memang belum selesai. Tetapi apapun yang terjadi, misi dari Tuhan tidak pernah bisa
dihentikan oleh manusia. Pintu bahtera sekali waktu akan ditutup. Jadi saya menghimbau pada pagi ini Bapak Ibu, bagi saudara yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, ambil sikap, engkau dimeterai dalam meterai kepemilikan nama kudus Bapa Yahweh. Sekarang ada pengajaran baru di luar sana. Rupa-rupanya baptisan pembaharuan yang saya lakukan sudah mulai merambah ke dalam dunia kekristenan pada umumnya, dan mereka mengkritik bahwa baptisan pembaharuan itu tidak pernah ada dalam kitab suci. Dalam hati saya, kesian kamu ya, kamu punya titel panjang tetapi enggak paham kitab suci. Siapa bilang enggak ada baptisan pembaharuan? Ada itu ketika Paulus memberitakan Roh Kudus, orang-orang enggak tahu apa itu Roh Kudus. Lalu Paulus curiga. Ya. Dia curiga, kok kamu belum tahu Roh Kudus, lah kamu sudah dibaptis belum? Sudah katanya. Baptisan siapa? Baptisan Yohanes. Salah, harus diperbaiki. Baptisannya harus ada 3 formula yang disebutkan. Nama Bapa Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes. Siapa bilang tidak ada baptisan pembaharuan? Dan yang lebih lucu lagi, coba kita pikir bersama saudara. Kalau orang-orang Kristen pada umumnya ke Israel, mereka ikut baptisan lagi di sana. Padahal mereka sudah dibaptis. Tetapi mereka melakukan lagi karena dia ingin merasakan bagaimana dibaptis di Sungai Yordan. Walaupun itu adanya di Yardenit, tempat yang salah. Yang betul itu ada di Bet Afara atau Kasser El Yahud. Yang di sebelah sisi, ini kan sungai dibelah jadi 2. Yang satu milik Yordania, yang satu milik Israel. Yang milik Yordania itu ada namanya Betani Beyond Yordan. Sementara yang di Israel namanya Bet Afara atau Kasher El Yahud. Disitulah tempat Yeshua dulu dibaptis. Bukan di baptisan di baptismal di Yardenit. Salah saudara. Tapi kenapa orang-orang yang dibaptis kembali di Yardenit kok enggak ada tuh suara mengatakan enggak boleh baptis lagi loh, karena dulu kamu sudah dibaptis? Kok enggak ada suara? Tetapi kenapa ketika saya melakukan baptisan pembaharuan orang berteriak-teriak, salah, salah. Lah terus yang dibaptis di Sungai Yordan yang sudah pernah dibaptis, kok enggak dibilang salah? Ada apa di situ saudara? Karena setan tidak suka orang dimeterai atas namanya yang kudus. Hati-hati saudara. Gerakan kuasa kegelapan itu luar biasa sekarang. Dan saya beritahu, saya tidak ingin binasa. Saya akan melakukan pengajaran seperti apa yang tertulis dalam kitab suci. Saya tidak mau seperti apa kata sinode, seperti apa kata banyak orang, seperti apa kata pendeta-pendeta yang bertitel. Saya bukan anti kepada titel, saudara. Orang bertitel bagus, wong saya tidak bisa meraihnya. Itu sangat bagus. Tapi kalau punya titel tapi nggak ngerti apa-apa, itu yang kasihan. Betul nggak Bapak Ibu? Percuma sekolah lama, bertahun-tahun nama Bapak saja nggak ngerti. Kasihan amat saudara. Mau dibawa kemana itu jemaat? Panggil-panggil nama asing yang bukan dari Israel. Haleluya. Ingat, pintu bahtera saat ini masih terbuka. Jangan saudara salah mengambil keputusan. Ketika pintu bahtera ditutup,
saudara mau gedor-gedor, mau tangis darah, enggak akan ada artinya. Dan saya beritahu, sebentar lagi pintu bahtera segera ditutup. Ayo, segera masuk, meteraikan dirimu atas nama Bapa Yahweh. Ingat, saya membaptis orang itu menjadi sebuah prioritas utama. Mau tengah malam hujan lebat pun, saya siap untuk membaptisnya. Karena apa? Karena itu adalah keselamatan. Sekarang kita melihat yang kedua. Kalau tadi tangan, sekarang perut. Perut atau beten. Ini yang juga bisa bikin manusia berdosa. Bagaimana seseorang bisa menjual iman hanya karena masalah perut? Diingatkan kita di sini, saudara. Berapa banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi dia menjual Tuhan hanya masalah perut, saudara. Dan saya katakan salah satu dari pencobaan yang dilakukan oleh setan adalah mengubah batu menjadi roti. Lagi-lagi itu masalah perut, beten. Ingat baik-baik itu, saudara. Di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 3-4 saya bacakan. Dan si Satan berkata kepadanya, jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah kepada batu ini supaya dia menjadi roti. Dan Yesua menjawab kepadanya dengan mengatakan, telah tertulis manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman Elohim. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya mau tanya kepada saudara, ketika Satan berkata, jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah kepada batu ini supaya dia menjadi roti. Pertanyaannya, Yesua bisa lakukan atau tidak? Sangat mudah, saudara. Batu kok jadi roti? Sangat mudah. Dan saya katakan, setan yang sama, yang mencobai Yesua, dia juga sedang mengintai kita semua. Khususnya ketika kita diperhadapkan dengan masalah perut, saudara. Masalah perut ini masalah yang sangat mengerikan sekali. Setan berkata begini, jika kamu anak-anak Bapa Yahweh, ayo, mana kehebatanmu? Kenapa hidupmu kok masih miskin terus? Bukankah kamu bisa melakukan batu menjadi roti? Bisa nggak melakukan itu? Bisa, saudara. Orang korupsi, itu kan batu dijadikan roti. Iya toh? Orang kerja curang, misalnya mengubah merek abal-abal menjadi merek asli, itu juga batu menjadi roti. Tipu-tipu untuk mendapatkan uang, itu juga namanya mengubah batu menjadi roti hanya karena masalah perut. Saya terus terang kalau melihat kondisi dunia ini sangat miris dan mengerikan, saudara. Pernahkah saudara melihat adanya nasi buatan? Ngeri itu, nasi buatan, ada mesin pabrik untuk bikin nasi buatan. Dibuat dari apa? Dari plastik, saudara. Jadi manusia disuruh makan plastik, gila nggak itu, saudara? Itu yang namanya batu menjadi roti, saudara. Orang pingin dapat untung besar, saudara, plastik apapun dimasukkan jadi butiran-butiran beras, dijual dan bentuknya pun sama. Ngeri sekali, saudara. Sekarang muncul lagi
tempe dibuat dari kardus. Loh ya betul saudara. Waktu yang lalu sempat saya mendapatkan videonya, nggak tahu sekarang hilang kemana. Ada orang jualan tempe tapi pakai kardus, dia cari pemulung itu, kardus bekas tempat air minum, itu dikumpulin saudara. Dikom. Kemudian setelah leder seperti bubur itu, lah baru dibikin tempe. Hasilnya pun persis sama. Jadi kalau saudara nggak ngerti, saudara makan kardus. Hebat nggak itu sekarang? Hebat ya? Otak manusia itu rusak hanya karena masalah perut. Ngeri saudara. Ada lagi makanan supaya awet lama dikasih formalin. Nah formalin itulah untuk nyuntik mayat saudara. Tapi malah dipakai untuk konsumsi. Hati-hati ya. Itu artinya batu menjadi roti. Buah juga begitu, direkayasa dengan obat-obat tertentu. Pakai bahan-bahan kimia tertentu, ini kan berbahaya sekali saudara. Jadi sekarang kalau saya pikir, ya, kalau dulu kan firman Tuhan dalam kitab Wayikra pasal 11, itu diceritakan tentang makanan kosher dan tidak kosher. Sekarang makanan kosher pun bisa diubah menjadi tidak kosher. Saya waktu yang lalu mendapatkan sebuah video lagi. Daging-daging yang dijual di pasar itu dikasih suntikan-suntikan. Saudara pasti tahu itu suntikan apa. Pertanyaannya adalah, lah buat apa? Itulah yang disebut dengan batu menjadi roti. Tapi apa kata Yesua saudara-saudara pada saat Yesua itu ditantang oleh setan? Ayo kalau kamu putra Elohim, ayo bikin batu ini jadi roti. Saya yakin Yesua sanggup. Bahkan roti buatannya Yesua sekalipun dari batu akan jauh lebih enak dari Holland Bakery. Oh saya yakin itu saudara. Yesua tinggal ngomong, hei batu jadi roti. Mau batu segede salon ini kayak Yesua sanggup melakukannya. Terus saudara ambil roti-roti Holland Bakery atau apa bakery, taruh aja di sampingnya, ayo didu. Enak mana? Pasti enak roti buatannya Yesua. Tapi Yesua tidak mau lakukan itu. Dia katakan, dan Yesua menjawab kepadanya dengan mengatakan, telah tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman Elohim. Apa artinya ini saudara? Artinya sekalipun saudara itu ada dalam lingkup kondisi dunia yang sedang dalam keadaan krisis ekonomi yang sangat besar dan mengglobal, selama kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, engkau akan tetap dijaga dan dilindungi olehnya. Itulah yang disebut dengan kita menjadi pelaku firman, karena manusia hidup bukan oleh roti. Kalau Tuhan katakan hidupmu 1000 tahun lagi, maka ucapan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Bahkan ayat firman Tuhan ada yang berkata, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu, namun hal itu tidak akan menimpa engkau. Dan hari ini Bapa Yahweh sedang menyatakan kuasanya
untuk menggenapi firman itu, memelihara hidup saudara di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang krisis besar, tetapi dia tidak akan menimpa engkau. Haleluya. Kenapa terkadang kita terkena, saudara? Karena kita terpengaruh oleh keadaan yang ada. Sehingga kita berpikir, oh iya juga ya, zaman sekarang orang berbuat curang itu mah sudah biasa, sudah wajar, nggak apa-apa. Tapi saya katakan, jangan pernah engkau lakukan itu. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara jualan, buat yang terbaik. Sekalipun orang melakukan kecurangan, biarin itu urusan mereka. Tapi saudara lakukan yang terbaik, tunjukkan kepada dunia bahwa kejujuran itu selalu menjadi pemenangnya. Nggak usah takut, saudara. Lakukan saja. Kalau saudara memang mau jualan, jualanlah yang bersih. Saya yakin 1000% bahwa tangan Bapak Yahweh sekarang sedang terus bekerja mencari orang-orang yang mau hidup jujur di hadapannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita memang kadangkala terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Karena kita melihat begitu banyak perusahaan A, B, C pada guling. Perusahaan yang jauh lebih besar juga ikut guling. Saudara harus katakan, mereka guling, inilah kesempatan perusahaanku akan berdiri tegak dan menjadi pemenang di dunia ini. Haleluya. Itulah doa saya setiap waktu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dibutuhkan hanya sederhana, yaitu percaya saja. Inilah saatnya Bapak Yahweh sedang melakukan perbedaan. Orang-orang yang mengandalkannya, dialah yang akan melihat dan mengalaminya sendiri betapa dahsyatnya kemuliaan dan kasih tangan Bapak Yahweh untuk hidup saudara. Haleluya. Jangan pernah takut, saudara. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Kita punya Bapa Yahweh yang kekuatannya tanpa batas. Kita punya Tuhan yang tidak bisa diintervensi dengan cara apapun, karena Dia ada di dalam diri kita. Doa saya untuk saudara, saudara yang punya perusahaan, perusahaanmu akan menjadi semakin bertambah besar. Usahamu akan terus naik dan tidak turun, dan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Sekarang yang berikutnya, yaitu kaki. Kaki atau calf regel. Kaki itu untuk melangkah ke jalan. Apakah kita menuju kepada jalan yang salah atau menuju kepada jalan yang benar? Itu tergantung dalam perjalanan itu siapa yang menjadi pedomannya. Apakah firman? Apa kata orang banyak? Apa kata organisasi? Saya katakan jangan pernah. Ini ada organisasi lain yang menyerang KPI, Kehilat Pemulihan Indonesia. Dia menyerang dengan macam-macam kalimatnya, saudara. Dan saya katakan, sekalipun engkau menyerang saya akan tetap katakan kepada jemaat subscriber saya, kalau engkau ada di satu tempat dan melihat organisasi itu yang memanggil nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, masuklah ke situ. Sekalipun mereka menyerang, no problem. Kenapa? Karena saya bukan bekerja
untuk kehilat pemulihan Indonesia, tetapi saya bekerja untuk Bapa Yahweh. Jadi ada sebuah pemandangan lucu ya. Orang yang melakukan penyerangan terhadap KPI, sekarang pimpinan KPI menyuruh masuklah ke sono. Kenapa? Karena di sana yang dipanggil adalah Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Kalau saya punya kepahitan hati, saya akan berkata jangan pernah masuk di organisasi ini. Tapi bagi saya no problem, enggak masalah. Kenapa? Karena saya bekerja bukan untuk organisasi, tapi saya bekerja untuk Bapak Yahweh. Saya harus menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 119 ayat 103 sampai 105 dikatakan, betapa manis firman-Mu bagi langit-langit mulutku, lebih daripada madu pada mulutku. Melalui titah-titah-Mu aku memperoleh pengertian, karena itu aku membenci segala jalan yang sesat. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi alurku. Di sini kita diberitahukan oleh Tuhan bahwa firman itu menjadi pelita bagi perjalanan hidup kita. Dunia ini memang sekarang sedang menuju kepada kehancuran karena si Satan sedang berusaha untuk menghancurkan dunia ini. Dunia boleh hancur, tetapi saya katakan engkau tidak akan pernah hancur selama engkau ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Maka jalanmu akan disinari oleh firman-Nya sendiri. Jangan takut, dunia ini gelap, jalani hidup ini dengan cahaya firman Tuhan. Kemanapun kakimu melangkah, firman itu harus selalu ada di dalam dirimu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, sebuah pertanyaan pendek muncul ketika kita menjalani hidup ini. Apakah firman itu yang menerangi hidup kita? Atau ucapan-ucapan asing yang menjebak kita sehingga kita menjadi binasa. Tapi saya percaya karena kita ini dijadikan Tuhan serupa dan segambar dengannya. Ya, di dalam kitab Bereshit pasal 2 ayat yang ke-7 sangat jelas bahwa kita dijadikan Tuhan itu serupa dan segambar, secitra dengan Bapak Yahweh, saudara. Ketika kita ada dalam kegelapan, apa yang kita lakukan? Ya ciptakan terang. Betul enggak Bapak Ibu? Saya katakan dunia yang ada kita tempati sekarang itu semakin gelap. Siapa yang menjadi penerangnya? Kita semuanya. Kita menjadi reflektornya Bapak Yahweh agar kita menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Kita menjalani bisnis dengan bersih. Jangan takut ikut-ikutan curang, jangan saudara. Percayalah, bisnismu akan bercahaya luar biasa ketika engkau melakukan perbuatan yang jujur. Haleluya. Manusia dijadikan serupa dengan Elohim. Manusia itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adam, saudara. Dan kita lihat Adam itu memiliki nilai gematria 45. Dan kalau saya perhatikan, angka gematria ini sangat unik sekali. Di atas muka bumi ini tidak ada
bahasa apapun seunik bahasa Israel, bahasa Ibrani. Karena kalau kita pakai bahasa kita atau tulisan Latin misalnya, mau pakai angka gematria misalnya cuma ketemu satu. Tapi kalau bahasa Ibrani, kita bisa dengan cara apapun nanti ketemunya sama. Itu unik sekali saudara. Dan angka gematria itu sama tuanya dengan tulisan itu sendiri. Makanya kalau ada orang yang mengatakan angka gematria itu hanyalah sebuah hiburan, wow, ngeri sekali saudara. Ya. Angka gematria Adam atau manusia, Alef, Dalet, Mem. Itu kalau ditulis pakai tulisan tangan, Alef, itu sebetulnya adalah gabungan dari dua huruf, saudara. Yaitu huruf Yod dan huruf Waw. Nah coba ke saudara perhatikan, huruf Alef itu memiliki nilai 26. Saudara tahu 26 itu nilainya apa? Nama Yahweh dan Yeshua. Luar biasa saudara. Makanya setiap ada Alef, huruf Alef itu yang dikatakan something divine. Sesuatu yang bersifat ilahi, yang bersifat ketuhanan. Ini unik sekali saudara. Dan coba saudara perhatikan, kalau kita mau bermain-main dengan angka gematria. Saudara perhatikan kata Yod He Waw He yang dibaca dengan Yahweh. Sekarang Yahweh itu punya nilai 26. Sekarang tulisan Yod He Waw He itu kita gunakan tulisan panjangnya. Yod itu yaitu Yod, Waw, dan Dalet. Ya. Yod itu 10, Waw itu 6, Dalet itu 4. Saudara lihat yang kuning ya, yang ini. Yang kuning. Itu jumlahnya berapa? 4, 6, 10. Kemudian He itu huruf He dan Alef. Itu 1 ditambah 5. Kemudian Waw, itu Waw, Alef, Waw. Jumlahnya 6 plus 6. Kemudian He, yaitu kembali sama seperti He sebelumnya. Maka kalau dijumlah ada 45. Saudara tangkap saja kalimat itu, 45. Ya, diingat baik-baik saudara. 45 itu sama dengan huruf yang bunyinya Adam. Jadi Adam itu atau manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Betul nggak saudara? Hurufnya saja itu bisa sama. Bukankah unik saudara? DNA-nya juga sama saudara. Ini luar biasa sekali. Ya. Itu saya pernah menerangkan ini ya. Setiap 10 asam ada jembatan. Setiap 5 asam ada jembatan. Setiap 6 asam ada jembatan. Setiap 5 asam ada jembatan. Jembatan belerang itulah yang membuat DNA tetap terpasang. Perhatikan angka 10, 5, 6, 5. Itulah angka gematria Yahweh. Jadi tragis ya kalau orang dalam tubuhnya itu ada DNA Yahweh, tapi Yahwehnya ditolak. Jahat enggak kira-kira saudara? Super jahat kalau saya bilang. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nilai numerik Yahweh bertambah untuk menciptakan 46 kromosom manusia.
Ada 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang sel manusia. Saudara perhatikan itu, kata Yahweh itu 26 ya. Sekarang kalau dibikin yang di bawahnya, Yod itu 10, kemudian Yod sama He itu jadi 15, kemudian Yod, He, dan Waw 21, maka totalnya adalah 46. Kenapa jika kita sudah tahu namanya dan susunan DNA manusia itu adalah Yahweh, masih banyak yang merasa nggak nyaman jika menyebut nama Yahweh hanya karena merasa sendiri. Saya katakan engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Bapa Yahweh itu sendiri, bersama dengan Ruach HaKodes. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Angka itu saudara pegang saja. Ya, ada sesuatu yang sangat unik Bapak Ibu. Kita lihat yang berikutnya. Nah, kembali kata manusia atau Adam. Adam itu kan alef, dalet, mem. Tapi kalau alefnya itu diambil, maka tinggal dalet mem atau dam. Dam itu adalah darah. Ya, dam itu artinya darah. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, ada kaitan apa huruf ini? Nah, ini mulai muncul keunikan, saudara. Ayah itu bahasa Ibraninya adalah Av. Av itu diambil dari dua kalimat, yaitu alef dan bet. Alef itu satu, bet itu dua, kalau dijumlah menjadi tiga. Sekarang, ibu atau aim itu alef dan mem. Alef itu satu, mem 40 jadi 41. Sekarang anak, yaitu yelet, yod, lamet, dalet, yod 10, lamet 30, dalet 4 menjadi 44. Kalau dijumlah semuanya, maka ayah dan ibu itu menjadi satu pertalian darah. Ya, Bapak Ibu, yelet itu kan 44. Artinya apa? Anak itu adalah merupakan titisan darah dari kedua orang tuanya. Apakah ini bukan sesuatu yang unik, saudara? Jika Adam ditambahi dengan huruf He, maka akan menjadi tanah. Sama seperti firman Tuhan bahwa manusia itu dibuat dari tanah. Masih berkait-kaitan terus, saudara. Ya, jadi alef, dalet, mem itu dibaca Adam, tetapi ketika belakangnya dikasih He, jadi Adamah yang berarti tanah. Nah, itu sebabnya, saudara. Saya katakan bahwa manusia itu memiliki 4 elemen di dalam dirinya. Saudara melihat ada elemen api, ya, ada elemen udara, ya, kemudian ada elemen air, dan ada elemen tanah. Nah, apa arti dari 4 elemen yang ada dalam diri manusia? 4 elemen manusia ini, saudara, jika kita bisa mengendalikan dengan baik, maka hidup kita akan makmur. Api itu memang sangat berbahaya, tetapi api itu juga dibutuhkan. Api dalam unsur manusia itu apa kira-kira? Kemarahan, semangat, nafsu, kedengkian, bisa bikin merusak. Bisa, saudara.
Tetapi ingat, api juga dibutuhkan. Saudara kalau ke sini kan pasti pernah berurusan dengan api, bukan? Kalau saudara masak pakai apa? Pakai api, saudara. Artinya apa? Kemarahan itu dibutuhkan. Tuhan pun bisa marah. Tapi kalau mudah marah, itu yang salah, saudara. Orang kalau mudah marah itu gampang kena stroke. Orang mudah marah itu gampang terkena energi negatif. Orang yang gampang marah itu menjauhkan diri dari rezeki. Tapi selama kita marah dengan marah yang benar, maka kemarahan itu menjadi baik. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Ya. Kemudian tanah. Unsur tanah ini luar biasa. Yesua itu juga memiliki unsur tanah. Yaitu apa? Dia rela dibuli seperti Yesua. Kenapa saya katakan orang kalau tahan dibuli itu berarti unsur tanahnya itu kuat sekali. Karena kita melihat bahwa orang bikin buli-buli itu juga dibuat dari tanah. Bikin guci dibuat dari tanah. Ya, jadi unsur tanah ini adalah elemen yang sangat dominan, saudara. Saudara mau dibentuk, izinkan Tuhan membentuk hidup saudara. Sehingga unsur tanah kita menjadi kuat. Terkadang memang kita harus berdiam diri. Kenapa? Kita izinkan tangan Tuhan untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Kemudian air. Air ini adalah unsur yang ada pada diri seseorang yang punya sifat penyabar. Suka memberi nasihat. Ucapannya membawa kesejukan. Kalau hal ini, unsur air ini bisa dilihat dari caranya bicara. Jika bikin sejuk, artinya unsur airnya itu banyak. Tapi seringkali saya menemukan orang ngomongnya pendek tapi jelekitnya luar biasa, saudara. Kata-katanya itu penuh kedengkian, kata-katanya itu penuh dengan kepahitan hati. Mungkin kalimatnya lembut, artinya tidak ngegas, tetapi kalimatnya itu penuh dengan kejahatan. Itu seringkali saya mendengarnya, saudara. Kita mengucapkan kebun binatang kepada orang lain saja, sekalipun pelan, itu bikin orang nggak nyaman. Betul nggak Bapak Ibu? Orang getak-getak, kamu begini-begini. Tapi itu sebuah nasihat yang baik. Daripada kita berkata, aku melihat kamu itu ya, kayak anjing rasanya. Jengkel nggak kira-kira? Jengkel. Tapi anehnya juga, ada orang dikatakan gini, aku melihat kamu tuh kayak macan. Kok seneng saudara? Betul gak sih? Iya toh? Aku macan nih. Padahal macan sama anjing itu lebih disorot baik anjing daripada macan. Sekarang saudara tahu nama Kaleb? Kaleb itu diambil dari kata kelef. Itu artinya anjing, saudara. Ya. Kenapa? Karena anjing itu punya hati, punya jiwa persahabatan. Tapi kalau macan, singa, tidak, saudara. Saya kemarin lihat sebuah postingan, ada pawang yang dicaplok sama macan. Padahal apa? Macan itu adalah asuhannya dia sendiri. Tapi kenapa orang lebih suka dikatakan, wah kamu memang macan. Seneng, gagah kan aku macan. Tapi kalau dibilang kamu memang kayak anjing, wah ngamuknya luar biasa. Lucu ya saudara?
Lalu yang dilihat itu apanya? Gagahnya. Ya. Kalau bicara gagah, kuda juga gagah. Betul nggak? Kamu kayak kuda ya. Kan nggak suka. Aneh memang saudara. Nah saya katakan air itu sifatnya penyabar saudara. Yang terakhir yaitu udara. Udara itu orang yang hidupnya easy going. Itu unsur udaranya kuat. Tidak pernah mau memikirkan yang rumit-rumit saudara. Artinya apa? Orang yang punya unsur elemen udara, itu ketika dia menghadapi sesuatu yang rumit, dia tidak pernah mikir sampai stres, tidak. Tapi dia bilang, ya sudah, kalau memang itu sudah terjadi, suruh bagaimana. Ya jalani saja hidup ini dengan percaya, itu unsur udaranya kuat, saudara. Tapi kalau enggak, wow, senangnya bertengkar, senangnya debat. Saya kalau disuruh debat enggak mau, saudara. Karena debat itu sama saja bertengkar pakai tema. Ayo bertengkar yuk, temanya apa? Kan gitu. Temanya Bapak Yahweh, wah itu keji saudara. Karena apa? Itu nama kudus. Nama kudus kok diperdebatkan. Dan yang aneh yang ngajak debat orang yang katanya sekolahnya bertitel panjang. Kan itu sama saja kalau saya berkata begini, kenalin nama saya Lukas Sutrisno. Nanti dulu, saya mau pelajari dulu Lukas Sutrisno itu dari kalimat apa, berasal dari mana. Lah ngene saudara. Betul enggak? Loh saya bicara jujur saudara. Nama Tuhan kita itu adalah Yahweh. Nanti dulu Yahweh itu dari mana? Ini orang kayak gini saudara. Ngomongnya haleluya tetapi Bapak Yahwehnya ditolak. Ini kan aneh saudara-saudara. Jadi saya katakan kita atau orang yang memiliki unsur udara itu bagus sekali. Dia tidak pernah mau mengungkit-ungkit peristiwa buruk yang telah terjadi. Itu unsur udara. Karena udara itu akan membawa kehidupan. Kita semua butuh udara bukan? Kita butuh udara. Dan saya katakan pandai-pandailah menggunakannya. Karena sebetulnya saudara, kalau saya perhatikan, apa yang kita miliki sekarang, itu sebetulnya hanyalah titipan dari Bapa Yahweh. Apa yang kita miliki sekarang sebetulnya bukan menjadi milikmu sendiri. Saudara bernafas saja, mesti dikeluarkan lagi, betul enggak? Ada enggak di sini yang berani bernafas tanpa mengeluarkan? Tarik nafas. Sak melembung-melembungnya perut pasti dikeluarkan. Betul? Saudara tarik nafas. Mesti dikeluarkan. Enggak ada orang yang tarik nafas tanpa mengeluarkan bisa hidup. Tidak ada. Mau coba? Boleh buktikan. Tarik nafas, nggak usah keluarkan. Tapi setan menghendaki supaya kita tarik nafas tidak dikeluarkan. Setelah dikeluarkan juga ditarik lagi yang kotor. Tahu maksudnya saudara? Nah, nek saudara pakai popok itu. Apa ndak itu sama saja saudara tarik nafas yang kotor? Itulah cara setan saudara. Dulu saya pernah membuat 2 kalimat di status saya. Untuk sebuah sindiran. Kalimat yang pertama saya katakan. Ketika orang sakit, dia cari oksigen. Tapi ketika sehat, oksigennya dihalangi. Situ waras. Tahu maksudnya? Yang kedua,
Tikus tidak pernah tahu kenapa di depannya ada keju gratis. Makan tuh keju, saudara. Mati kita. Tahu maksud dua kalimat itu? Ya sudah, pinter, saudara. Haleluya. Ya saudara, pinter memang. Ya haleluya. Saya bangga memiliki komunitas jemaat Aleph Tau yang pinter-pinter. Haleluya. Hari ini lakukan firman Tuhan dan hidupmu akan penuh sukacita. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami menjadi bagian kehidupan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Maria Herawati, dalam usia 78 tahun. Meninggal pada hari Kamis 22 Juni 2023 pukul 14:38 waktu Indonesia Barat. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka, Jalan Sriwijaya nomor 31 Magelang, dan akan dimakamkan pada hari Minggu 25 Juni 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di TPU Giriloyo. Upacara pemakaman pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya. Saya berharap kalau saudara tidak ada acara bisa ikut ya, penguburan Tante Tikmi. Beliau ini adalah termasuk salah satu dari 8 orang yang waktu saya masuk ke Magelang, jemaat yang saya layani hanya 8. Ini salah satunya, saudara. Tante Tikmi ini. Jadi saya berharap saudara bisa ikut bersama-sama di acara pemberangkatan jenazah. Yang tidak ada waktu, enggak apa-apa. Tapi kalau saudara ada kesempatan, ada waktu, bisa hadir. Kita akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabaeru faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriadat amatka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterot soneka.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruktan akau misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau, faruk ata petseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat beraktivitas kembali. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.